salam sejahtera kalian semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, oke. Jadi pertama-tama Bapak akan absen kalian dulu ya. Aji, Amanda, Diana, Diana, Amila, Anissa, Arin, Firman, Ibrahim, Ilham, Muhammad Rafa Ramadan, Khairul Al-Aidil, Taufik Rahman, Tio, Muhammad Yuri Arianto, Muhammad Edi Prasetya, Muhammad Ilham, Muhammad Iqbal, Rangga, Rizky, Nabila, Nabila lagi, Nadi Muladari, Naufal Haidullah, Ken, Nur Faidia, Oci, Okta, Oki, Prinsipnya, Putri Felis, Putri Rahmananya, Sela, Siti, Syakira, Tri Antoro. Oke, semuanya hadir ya. Kita akan belajar minggu ini mengenai peninggalan Kerajaan Sriwijaya Nusantara Palembang Darussalam. Oke, materi minggu ini masih berkaitan dengan materi minggu kemarin. Ada yang ingat materi kemarin? Ya. Ada yang lupa? Ada yang tidak ingat? Ya. Jadi ini tujuan kita belajar pada hari ini, yaitu kalian itu mampu menjelaskan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ada di Kota Palembang. Terus yang kedua itu kalian mampu membuka peninggalan sejarah di Kota Palembang ini dengan yang ada di provinsi lain atau di negara lain ya. Terus yang ketiga kalian mampu menggambar peta dan notasi, mampu membuat ribuan benda peninggalan, mampu menyimpulkan fase berkembangnya Kerajaan Sultan Palembang. Ini mampu menghubungkan peninggalan Sultan Palembang dengan kondisi Palembang saat ini, serta mampu membandingkan kondisi peninggalan Sultan Palembang dan Darussalam di masa lampau dan masa kini. Oke, itu tujuannya. Nanti Bapak kasih saja PPT-nya di grup, biar kalian bisa baca. Oke, ini materinya keseluruhan sekian ya. Pertama ada Kerajaan Sriwijaya, nanti aku jelaskan lagi materi kemarin. Ada peninggalannya ada dua. Ada berupa situs. Situs itu tempat. Misalnya sekolah, ini kalau 1000 tahun lagi sekolah itu kubur, ya situs dia. Tapi situs. Kalau benda, ya benda peninggalannya. Misal kalian hari ini pakai pena, ketemu 1000 tahun kemudian pena itulah peninggalan Kota Palembang saat ini. Sebagai benda. Ya. Ada juga bangunan, sama bangunan situs. Ada juga makam yang akan kuburan. Terus ada naskah ini bisa jadi buku, bisa jadi lembaran, bahkan ketika ujian kalian hari ini dapat nol, 1000 tahun kemudian bisa jadi naskah. Oke. Awal pertama-tama akan Bapak jelaskan lagi ya mengenai Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang sangat besar. Berdirinya kapan tuh Pak? Berdirinya tahun abad ke-7 sampai abad ke-11. Sekarang sudah abad 21. Berarti sudah sekitar berapa? 14, 13 abad. Satu abad itu 100 tahun. Berarti apa? 13, 15 abad. Oke, 15 ya. Sudah 15-14 abad, berarti itu sekitar 1400 tahun yang lalu sampai 1500 tahun yang lalu. Gila, lama sekali kan? Lama sekali emang. Oke, dari Sriwijaya ini didirikan di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan, di Kota Palembang ini. Dulu Kerajaan Sriwijaya itu didirikan di sini, di Kota Palembang, oleh yang namanya
Daguntang yang Sriwijaya Nasa. Pada tahun tepatnya itu 682 Masehi. Apa buktinya? Selama itu Pak, ya ada buktinya yaitu prasasti Kedukan Bukit sekaligus jadi akta kelahiran Kota Palembang. Akta kelahiran Kota Palembang. Jadi Kota Palembang ini ya, anak-anak sekalian, ini merupakan kota tertua di Indonesia. Usianya sama dengan Kerajaan Sriwijaya 1400 tahunan. 1300 tahunan. Berkembang habis berdiri, mencapai puncak kekuasaannya itu pada masa Raja Balaputradewa. Mungkin kalian pernah dengar Balaputradewa, nama Raja Sriwijaya paling besar. Jadi pada masa puncak kekuasaan ini, Sriwijaya ini daerahnya, kalian bisa lihat di sini ya. Ini yang ada warna oranye ya. Ini Sumatera, seluruh Sumatera, ini Malaysia, sampai ke Thailand di sini. Ini ada Jawa Barat di sini. Nah, kalau di sini ada Kalimantan. Ini seluruhnya kekuasaan Sriwijaya 1400 tahun yang lalu. Luas kan? Sebagai orang Palembang, kalian itu harus bangga. Menurut saya dulu hebat ya, penguasa Nusantara, kaya Sriwijaya. Nanti akan Bapak jelaskan lagi konkretnya atau buktinya Sriwijaya itu benar-benar kaya. Terus, kalau ada kemunculan, ada perkembangan, ada juga kematian. Itu pula kerajaan. Kerajaan Sriwijaya ini mulai redup atau mundur itu sekitar setelah pemerintahan Raja Balaputradewa. Jadi setelah Raja itu selesai memerintah, kerajaan itu sudah mulai mundur, mulai hancur, mulai diserang. Itu sudah masa Raja Balaputradewa. Nah, penyebabnya itu salah satunya adalah sempitnya Selat Bangka. Kalian tahu Pulau Bangka ya? Itu kan ada selat, misalkan oleh laut. Selat itu laut itu semakin dangkal. Jadi kapal-kapal itu susah lewat di situ. Makanya orang lebih senang di sini di Jawa daripada di Sumatera. Makanya dia pakai sepir. Terus penyebab kedua, kalian tahu Sungai Musi? Sungai Musi itu pelabuhannya dan jalur perdagangan Sriwijaya. Jadi kapal-kapal dulu, kapal-kapal dagang itu lewatnya Sungai Musi, berhenti kembarang di situ, jualan di situ, baru berangkat ke tempat lain. Itulah hebatnya Sungai Musi ya, sampai sekarang. Terus penyebab yang terakhir, dari Sriwijaya ini diserang oleh kerajaan dari dunia, namanya Kerajaan Kolan dari dunia pada tahun 1025 Masehi. Hancur deh Sriwijaya, sudah tak kelihatan lagi namanya dalam sejarah. Lagi ya. Ini kerajaan Sriwijaya 1400-1300 tahun lalu. Raja dan Sultan Palembang Darussalam. Ini yang agak baru. Kesultanan Palembang Darussalam ini adalah kerajaan berskala Islam. Kelihatan dari namanya, Sultan. Sultan itu bukan orang kaya. Jadi kalau kalian Sultan just no limit ya. Sultan sebutannya itu. Sultan itu sebutan raja yang kerajaannya Islam. Itu yang salah. Bukan berarti Sultan itu harus kaya, bukan. Sultan itu sebutan raja berarti kerajaannya Islam. Sama seperti Firaun. Kalau kalian ingat Firaun ya, ingat Firaun itu bisa Nabi apa? Nabi Musa kan. Firaun itu dilaporkan jahat di kisah Nabi Musa sebagai raja. Sebenarnya Firaun itu banyak. Firaun itu ada 33. Firaun itu sebutan bagi raja Mesir, bukan raja yang jahat di kisah Nabi Musa. Itu artinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Kesultanan Palembang Darussalam ini bercorak Islam, berdirinya pada abad 17 sampai 19 Masehi. Kalau ditahunkan berarti tahun 1600 sampai 1800 Masehi. Sekarang sudah 2023, berarti sekitar 400
sampai 200 tahun yang lalu, masih baru. Didirikan oleh Sultan Abdurrahman. Gelar lengkapnya Susunan Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Panjang banget. Sultanan Pareman Darussalam merupakan kelanjutan dari kerajaan Sriwijaya. Oke, puncak kekuasaannya sama Sriwijaya tadi. Ada pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I, ya, 1 bukan 2. Kalau kalian lihat di foto itu namanya Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II itu adalah cucu dari Sultan Mahmud Badarudin I. Jadi jangan tertukar ya. Bandaraya Sriwijaya itu berarti anaknya dari Badarudin I. Itu puncak kekuasaannya pada masa ini. Perintahnya tahun 1724 1767. Oke, kalau tadi seperti Sriwijaya ada muncul sama seperti manusia lahir, berkembang, mati. Sama kerajaan juga seperti itu. Mulai mengalami kemunduran setelah mengalami beberapa konflik internal dalam perang terus-terusan melawan Belanda. Konflik internal itu permusuhan sama orang dalam. Misal kalian di kelas ini, siapa namanya? Rizky, musuhan juga sama ini, Iqbal. Itu namanya konflik internal bersama kalian. Kalau misalnya Rizky dari 83, musuhan sama ini anak kelas 71 misalnya. Itu namanya konflik eksternal dengan pihak luar. Oke, ya. Terus dia juga untuk gara-gara Belanda dan Inggris lagi-lagi. Gara-gara Belanda dan Inggris gara-gara. Oke, kita lanjut di baru pengantar. Selanjutnya ini pertanyaan teman. Seberapa luas kekuasaan Kerajaan Sriwijaya? Jadi sudah kita lihat ya di buka. Selanjutnya seberapa hebat pengaruh hubungan Sultan Palembang dengan negara luar? Ini adalah materi kita, materi inti, yaitu peninggalan Sriwijaya. Ada prasasti Gedukan Bukit, yang kata bapak tadi baik akta kelahiran Sriwijaya. Tahun 682 Masehi ditemukan pada tahun 1900 berapa? Isinya pendirian kota Palembang dan pendirian kerajaan Sriwijaya. Terus ada prasasti Talang Tuo. Kalau kalian pernah main ke arah bandara, itu namanya Talang Tutu. Talang Tutu ya. Nah prasasti ini, batu ini, bisa ini, itu ditemukan di sana dari 1000 tahun yang lalu berarti masih bisa dibaca sampai sekarang. Isinya tentang pembuatan taman. Jadi seluruh Talang Tutu itu ya, itu di taman dari kerajaan Sriwijaya. Ada juga prasasti Telaga Batu. Nah ini di dekat sini ditemukannya, tidak jauh. Kalau kalian tahu pasar yang dekat sini tuh Mambang ya. Nah ini ditemukan dekat itu, di belakang lagi. Pasar Mambang belakangnya itu nah. Di sekitar Bukaan itu lah ya. Ini prasasti. Jadi prasasti itu adalah batu yang ditulis dibakar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyampaikan informasi yang penting. Karena dulu belum ada kertas, dipakai batu. Batu atau emas ditulis, disampaikan ke orang lain. Isinya tentang sumpah jabatan pejabat Sriwijaya. Ini unik. Kalau kalian lihat di museum ya, kalau kalian ke museum, prasasti ini ada 7 kepala ular ya. Kalau kalian lihat lebih dekat lagi ada kepala ular. Bentuknya seperti kepala ular. Kepala ular ini maksudnya adalah kendaraan Dewa Wisnu. Kalau kalian pernah nonton Mahabharata,
habis itu naik pulau. Nah, kalau itu Jum, nah inilah bahkan ada prasasti. Lanjut ada prasasti Nawada. Ini bukan di Indonesia, tapi di Thailand Selatan. Bukan, salah, maksudnya di India. Jadi kekuasaannya juga sampai India mengaruhi. Isinya itu tentang pendirian sekolah bagi pelajar dari Indonesia, dari Sriwijaya itu belajar ke India. Di Sriwijaya ini tak tolong sampai sekolah di sana. Oke, kita cepat saja. Lanjut, ini harta karun yang kata bapak tadi. Sriwijaya itu kayo. Isinya apa kayo? Tiap hari bom-bom emas ke Sungai Musi. Bener-bener tiap hari bom-bom emas ke Sungai Musi. Jadi di Sungai Musi itu anak-anak ya, kalau kalian lihat di BKP ada minum pasir, hidup pasir terus. Nah itulah mencari harta karun Sriwijaya. Isinya ada emas, pernah ketemu kepala nanggung. Ini tidak dilindungi. Dilindungi harusnya, tapi gara-gara mereka ambil sembarangan, dijual ke luar negeri. Paling mahal kepala naga itu kemarin dijual kalau tidak salah berapa puluh miliar. Dapat di Sungai Musi. Jadi Sriwijaya benar-benar kaya itu benar-benar kaya karena tiap hari pertama dari kapal ya. Kalau kapal karam, kapal tenggelam, isinya itu ke Sungai Musi semua. Jatuh. Jadi tinggal di situ. Ini contoh yang lain. Tiap hari bom-bom emas, bom-bom perhiasan ke Sungai Musi. Dan ini kalau diambil tidak boleh ya, dilarang. Harus diserahkan ke pemerintah atau kalau ngambil boleh ambil, tapi waktu dulu. Kalau kalian mau ambil. Lanjut kita ke peninggalan kerajaan Sriwijaya. Kalau tadi itu bentuknya benda, ini bentuk situs. Jadi mohon maaf gambarnya salah. Kita lihat namanya Bukit Siguntang. Bukit Siguntang ini bukit dekat Sri, dekat SMA 10. Sampingnya itu salah satu peninggalan Sriwijaya. Di dalamnya ditemukan patung kuda setinggi 3 meter. Masih utuh dari 1400 tahun yang lalu. Itu penemuan pentingnya. Jadi Bukit Siguntang itu dulu ya sebagai puncak, sebagai pusatnya keagamaan. Misal sekarang kita pusat keagamaan kita di mana? Di Masjid Agung ya misalnya. Dulu pusat keagamaannya itu di sini, di Bukit Siguntang. Tempatnya tinggi, jadi dalam ajaran Hindu atau Buddha, semakin tinggi satu tempat, semakin suci. Semakin rendah satu tempat, semakin kotor. Makin tinggi makin suci karena mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan kan ya. Nah itu kali pemikirannya. Terus ada Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Ini di Gandus. Kalau kalian ada kesempatan di sini, ini enak tempat duduk, tempat nongkrong. Di Gandus. Kalau dari Musi Duo, ya Musi Duo, itu ke kiri sebelum naik. Lurus deh. Nanti ada gerbang penyambutan Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Ada di situ. Ini dulu tempat naruh barang dagangan. Jadi kan tadi sudah jelasin kalau Sungai Musi itu jadi tempat masuknya kapal dan dagang. Naruh barangnya itu di sini. Di Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Dulu namanya bukan apa lagi. Salah satu peninggalan itu Masjid Agung. Jadi Masjid Agung ini adalah masjid tertua di Kota Palembang. Mulai dibangun tahun 1700
artinya 200 tahun yang lalu. Masjid Agung itu masjid yang paling tua di Kota Palembang. Dulu bangunannya sebanyak kecil. Peta ini. Itu dulu bangunannya. Itu dibangun tahun 1738. Selesai dibangun 10 tahun kemudian. 1948. Ada lagi BKB. Gak mungkin kalian tidak tahu BKB. Ini salah satu benteng terkuat di Indonesia. Tebalnya meter lebih. Tapi masih setara. Dibangun tahun 1772 pada Sultan pada masa Sultan Ahmad Najamudin. Baru selesai 20 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Tebalnya itu 2 meter rupanya. Salah, maaf. Jadi kalau badan bapak sekarang ini 1,6 meter, berarti segini. Tebalnya. Seperti ini. Ini 10 meter. Tapi masih bisa takluk, masih bisa kalah oleh Belanda. Masih bisa sampai dia sekarang. Terus tadi itu berbentuk bangunan, terus ini untuk makam. Ini makam Kampung Kiki ada di sekitar sini. Tahu kan Kampung Kiki? Itu peninggalan Sultan Palembang dan Salam. Jadi kalau ada sana, ini juga sejarah dan keramatkan. Peninggalan kedua itu makam Kiai Berjen. Ini bukan di sini, tapi di Indralaya. Kalau kalian tahu pesantren Raudatul Ulum, Raudatul Ulum itu di depannya. Saka 3. Terus lanjut, ada makam Kawat Tengkurep. Tahu? Di dekat sini lah. Makam Kawat Tengkurep. Dibangun pada masa kejayaan Sultan Palembang dan Salam. Isinya paling lengkap. Ini ukuran yang paling bagus, paling luas, paling banyak isinya. Namanya makam Kawat Tengkurep. Di sini kan di pelabuhan ya, di Wilir. Pelabuhan ya. Dari Lemabang lurus ya kan, turun ke bawah. Nah ini ada pelabuhan. Ya. Ke kiri. Di situ makamnya. Kalau kalian pengen mampir. Terus ada namanya makam Cidewa. Selain namanya Cide. Ya di sini. Lanjut tuh ya, ada makam Gede Suro. Gede Suro itu di belakang Lemabang. Lemabang itu tempat tinggi. Ini sebelum Kampung Kiki belok kanan. Ada lagi ini kita undang-undang Sibuk Kaya. Ini bentuknya makam naskah undang-undang, kalau kita kenal sekarang namanya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dulu juga ada namanya Undang-Undang Sibuk Cahaya. Jadi kalau kalian dalam Sibuk Cahaya itu kalian lanang nih, ngintip Tino itu didenda Rp1. Oke. Sampai sekarang ada yang bertanya. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, jangan lupa cari peninggalan Kerajaan Sriwijaya atau Sultan Palembang dan lihat tempat kalian. Ya Iqbal, apa? Jadi apa Iqbal? Tegak kata Iqbal. Akan Kawat Tengkurep. Di mana itu Iqbal? Yang berlokasi di Kecamatan Ilir Timur 2 Di Palembang. siapa itu Iqbal? Yang dimakamkan Badarudin serta 4 istrinya, yaitu Ratu Serpudai Demak, Ratu Gading dari Malaysia, Ratu
merupakan guru besar bagi Sultan Mahmud Badarudin. Oke, masuk Iqbal. Oke, untuk tugas ya. Nanti di rumah kita akan buat project based learning. Jadi ini terserah kalian mau tugasnya tentang peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan beberapa elemen dan salam. Silakan kalian mau buat video dan itu mau buat PowerPoint seperti ini boleh, mau buat tentang peninggalannya kepada Palembang boleh, buat karya tulisnya atau buat tulisan boleh. Kalau mau buat miniaturnya juga boleh. Oke? Bisa dipahami? Nanti bagian kelompoknya akan dapat bagian di pasar. Oke, Pak. Oke, pelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Jadi Kerajaan Sriwijaya dan Sultan Palembang bersama ini memang sudah semua tempatan yang paling keren, paling bagus lah, paling kaya. Jadi sebagai penerusnya kalian harus bangga dengan orang Palembang.